Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari Hakanatur. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Seperti biasa saya jualan cuka apel sama sari lemon, juga EVCO dan semacamnya ya. Ada chia seed, ada garam Himalaya juga, madu. Nah, silakan dilihat-lihat di etalase ya. Khusus hari ini ada diskon live 10% khusus hari ini aja. Ya, detox usus dengan yang alami, cuka apel dengan komposisi 90% apel. Nah, kenapa harus detox usus? Karena jika usus kita sehat, maka organ tubuh lainnya pun ikut sehat dan gak mudah sakit. Karena usus juga adalah otak kedua. Otak kedua ya, dan 80% of mikroorganisme itu ada di usus. Makanya kita perlu didetox ususnya biar bersih ya. Bisa dikonsumsi setiap hari karena ini adalah alami ya. Bisa dikonsumsi juga dengan 1 sendok cuka apel dicampur dengan 1 gelas air putih ya, dengan 1 sendok sari lemon juga boleh, sebelum sarapan juga, sebelum tidur ya, sebelum tidur malam. Buat yang punya masalah lambung, jelas ini sangat aman ya, aman dikonsumsi, malah bisa meredakan asam lambung ya, sampai menyembuhkan gitu loh. Udah banyak banget datanya yang katanya alhamdulillah sembuh berkat cuka apel ya, berkat rutin konsumsi probiotik. Nah, salah satunya cuka apel, EVCO, sari lemon ini. Nah, bisa mengurangi alergi juga, alergi seperti alergi dari sinus atau rinitis dan alergi makanan gitu ya. Yang punya gatal-gatal bisa dibantu dengan cuka apel ini ya. Tentu dibantu dengan pola makan dan pola hidup yang lebih sehat, yang minim stres ya. Jangan sampai juga kita udah bagus-bagus nih jaga pola hidup, jaga pola makan, tapi pikiran kitanya masih merasa kalau segala penyakit itu susah diobati ya. Jangan sampai gitu. Nah, kita ubah dulu mindset kita dari yang katanya nggak bisa sembuh menjadi yakin gitu, yakin kalau semua penyakit itu bisa sembuh. Nah, begitulah. Karena percuma kita udah memperbaiki pola makan, pola hidup, tapi alam bawah sadar kita masih bilang ini susah sembuh. Nah, gimana dong? Nah, jadi alam bawah sadar juga penting ya. Kita bisa sembuh, pokoknya kita bisa sembuh, oke? Biar nggak dikit-dikit obat kimia atau apapun yang kimia-kimia itu, kita bantu dengan yang alami seperti cuka apel ini dan sari lemon ya. EVCO juga bagus banget buat membasmi bakteri-bakteri, virus-virus jahat yang ada di usus ya, utamanya. Jangan sampai kita terus terpropaganda sama elit global ya. Jangan dikit-dikit percaya sama elit, sama yang farmasi-farmasi gitu ya, big pharma. Nah, jangan sampai seperti katanya lambung nggak boleh makan yang asam-asam, nggak boleh minum yang asam-asam. Salah. Justru masalah lambung itu, asam lambung itu karena lambungnya kurang asam. Makanya kita bantu dengan cuka apel ini dan udah banyak yang masalah lambungnya sedikit-sedikit berangsur-angsur membaik ya. Ini aku nggak asal ngomong loh. Ini udah banyak banget yang punya alergi, yang punya gatel-gatel. Ini sedikit-sedikit membaik ya konsumsi probiotik ini. Nah, daripada terus-terusan kalian beli obat kimia yang mahal, yang nggak jelas, yang kalian nggak tahu cara kerjanya gimana gitu loh. Mending kalian beli yang alami ini, cuka apel ini loh. Ini ekonomis ya. Ada juga paket cuka apel dengan sari lemon 2 itu 500 ml. Cuma 50 ribuan aja gitu loh. Khusus live hari ini ada diskon 10% ya. Nah, aku sepil salah satu cara kerja obat kimia seperti paracetamol itu ya. Nah, kan kita misalnya demam nih, demam itu karena ada sesuatu yang masuk gitu ya, bakteri jahat yang masuk ke tubuh. Nah, akhirnya tubuh itu jadi alarm gitu, mengalarmkan diri dengan demam, suhu panas tinggi gitu ya.
Nah, terus kita buru-buru ngasih paracetamol ke tubuh ya, mudah sekali gitu mengisi tubuh dengan sesuatu yang kimia gitu. Nah, sementara paracetamol itu cara kerjanya itu bukan membasmi bakteri jahatnya atau virus jahatnya, bukan. Malah dia dengan menghentikan alarm tubuh kita gitu loh. Nah, alarm tubuh kita rusak karena dihentikan, kemudian bakteri jahatnya masih hidup ya, masih muter-muter di tubuh kita. Nah, itu salah satu contoh kerja dari obat kimia. Makanya jangan bermudah-mudah ya. Kalau masih bisa ditahan, tahan dulu gitu loh. Pakai yang alami. Nah, sekarang juga lagi pada FOMO kan, FOMO sama obat cacing, no. Siap-siap aja kita nanti bakalan disuruh vaksin lah, disuruh minum obat-obatan terus lah. Sementara kalian tahu kan, kalau obat cacing itu keras loh, obat keras, termasuk obat keras ya, hati-hati. Padahal alam juga udah menyediakan solusinya seperti IVCO ini ya. IVCO kita minum sebelum sarapan, bangun tidur diminum 1 sendok makan, juga sebelum tidur olesin ke anus ya. Lalu juga kunyit, biji pepaya, nanas yang enak itu bisa membasmi cacing loh, daripada kalian minum obat yang keras gitu. Terus labu, kelapa tua, batu sauda, dan masih banyak lagi ya pastinya. Oh iya, bawang putih, bawang bombay juga itu membasmi cacing loh. Nggak usah kalian mudah-mudah gitu oh, minum obat kimia, apalagi obat cacing yang keras itu. Padahal kalau nakesnya waras ya, dia nggak akan menyuruh kita minum obat cacing sementara kitanya nggak cacingan gitu loh. Kalau nakes yang waras ya, mereka tahu kalau obat cacing itu butuh pendampingan, butuh jadi nggak sembarangan gitu ya, karena mereka tahu gitu obat cacing itu keras. Nah, makanya yuk kita kembali ke yang alami ya, ke yang organik. Tapi hati-hati juga dengan segala sesuatu yang katanya organik, alami, herbal gitu. Kita harus cross check lagi ya, jangan sampai kita tertipu. Kita udah mencoba lebih hati-hati gitu, kembali ke yang alami, ke yang organik gitu, malah ternyata kita ditipu lagi. Seperti kemarin kan ada jamu katanya herbal lah, alami lah, ternyata sama aja gitu, masih dicampur dengan paracetamol. Hati-hati ya, jadi kita lihat lagi komposisinya, kandungannya, jangan sampai kita terus-terusan ketipu ya. Oke. Nah, yuk kita check out cuka apel dan sari lemon ini ya, untuk menutrisi tubuh, untuk investasi tubuh kita, memperbanyak bakteri-bakteri baik, organisme-organisme baik ya. Semakin banyak yang baik-baiknya, maka yang bakteri-bakteri jahat itu akan susah masuk ya. Nah, kemudian kita jangan cuma minum probiotik, dibantu dengan juga prebiotik ya, makanan fermentasi gitu. Nah, seperti tempe terus tape gitu kan. Nah, dibantu biar mereka bertahan di tubuh lebih lama gitu ya. Kimchi, sauerkraut yang kayak gitu kan, itu makanan fermentasi itu baik banget buat tubuh, terutama usus ya, karena segala sesuatunya, kalau ususnya baik maka semua juga baik ya, kalau ususnya bagus semuanya juga bagus. Nah, probiotik ini macam kita aja gitu, kita kerja kemudian kita digaji, kan siapa yang gak seneng gitu. Probiotik juga sama, makanya dibantu dengan prebiotik, dengan makanan-makanan fermentasi ya. Bisa juga dengan sayur mayur, juga buah-buahan itu bagus banget. Sayur mayur, buah-buahan 3 warna itu dalam sehari ya secukupnya itu udah bagus ya. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mau disepil-sepil, silahkan tinggal komen. Ya, pokoknya kalau ada berita-berita gitu ya, kita cross check lagi, jangan sampai kita FOMO, kita panik gitu loh. Nah, karena semuanya menuju 2030 Great Reset ya. Emang elit global itu pengen kita buat udah vaksin lengkap. Nah, hati-hati aja, semakin kita sering vaksin, semakin memperpendek umur kita ya. Buat yang nggak tahu aja nih.
Nah, kalau suatu saat di masa depan juga katanya kita nggak boleh makan daging, hati-hati loh. Karena di 2030 sepertinya akan ada agenda seperti itu ya. Daging itu bagus banget, bermanfaat banget buat tubuh kita. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, asal jangan daging sintetis ya. Dan juga jangan terlalu banyak daging yang hewannya itu banyak disuntik antibiotik ya, hati-hati aja. Jangan lupa berjemur setiap pagi. Nih, kayak gini enak banget buat berjemur ya. Vitaminnya banyak banget buat tubuh. Jangan sampai kita nggak berjemur, jangan sampai kita ketipu sama elit global katanya kalau matahari itu berbahaya. Enggak, no. Matahari nggak berbahaya. Mau itu pagi, siang, sore, matahari itu sangat-sangat baik ya. Asal kita tahu batasnya sampai mana tubuh kita bisa menerima ya. Nah, jangan sampai kita gampang ketipu sama propaganda-propaganda elit. Kita mesti di sunscreen lah, kita mesti ini, mesti itu, nggak usah. Kalian nggak perlu di sunscreen ya. Sunscreen itu malah ada kandungan yang bisa memicu kankernya loh, hati-hati ya. Nah, daripada kalian beli sunscreen kimia, mending kalian beralih ke sunscreen yang organik dan juga bisa dengan EVCO. EVCO ini bisa buat sunscreen, bisa buat moisturizer, eksfoliasi. Pokoknya udah banyak banget manfaatnya, nggak usah lagi ke kimia-kimia ya. Aku bukannya anti kimia juga sih, cuman kita bijak meminimalisir kimia toxic load ya ke tubuh kita gitu. Jangan mudah-mudah gitu, jangan bermudah-mudah kita kimia. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.